Presiden Amerika Serikat Donald Trump lagi-lagi menebar ancaman dan Israel juga masih bertahan di Lebanon Selatan meski menahan diri untuk menyerang proksi pendukung Iran Hizbullah. Lalu bagaimana nasib kesepakatan damai yang masih berlangsung di Swiss? Kita bahas bersama praktisi hubungan internasional Synergy Policies, Dina Prapto Raharja. Mbak Dina, selamat petang. Selamat petang, Mas Dipo. Baik, Mbak Dina, bahwa kita tahu sudah ada sebenarnya kesepakatan dalam negosiasi awal, tetapi Presiden Amerika Serikat kembali mengancam bahkan mengatakan tidak menutup kemungkinan untuk kembali menyerang Iran. Apa sesungguhnya motivasi Trump untuk menebar ancaman di tengah upaya damai ini? Trump sebagai presiden, dia punya satu gaya kepemimpinan yang kalau kita kumpulkan retorika dia selama perang Iran, itu esensinya selalu konsisten. Bahwa dialah yang paling kuat, dia ditakuti, personalitinya dia sebagai pemimpin, dia punya kepribadian yang membuat dia hanya bisa melihat dunia itu antara menang atau kalah. Dan antara mau bikin deal atau kita bom aja sekalian. Jadi cara beliau melihat masalah itu selalu seperti itu. Dan satu hal yang sebenarnya harus kita lihat justru bukan di Trumpnya lagi ya, karena pada momen yang sama sekarang sedang berlangsung upaya untuk menenangkan negara-negara Teluk. Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, itu sedang berusaha untuk mencari dukungan juga dari negara-negara Teluk. Kemudian kalau kita lihat tadi ya betapa tegasnya posisi Iran untuk juga menggalang dukungan dari negara-negara yang menjadi mediator, Pakistan dan Qatar, sebenarnya there's no way back ya, karena di dalam negeri Amerika Serikat sendiri, urusan operasional bahwa stok minyak Amerika Serikat itu sudah berkurang sangat drastis dan menghadapi periode yang sangat kritis, bahkan digambarkan bahwa tangki minyak cadangan mereka di Oklahoma itu dalam posisi yang kalau sudah sampai di level bawah sehingga kalau mau dipakai pun harus dituang dulu gitu, harus dimiringkan dulu karena udah saking rendahnya posisinya dan jelas itu udah nggak bisa kepake dan butuh waktu sekitar 30-40 hari untuk membawa minyak mentah dari Timur Tengah ke refinery atau tempat kilang di Amerika Serikat untuk diproses. Jadi sebenarnya Trump tidak punya banyak ruang ya untuk terus memainkan narasi yang sama. Tapi ya begitulah dia, memang stylenya dia dan dia ingin menunjukkan bahwa Amerika itu menang dan narasi dia America Great Again itu tetap betul ya, begitulah. Tapi ketika kita membaca soal apa yang kemudian terus dilakukan oleh Trump, mungkin juga dengan sikap yang diambil dan juga keputusannya, ini mengganggu tidak proses damai yang tengah berjalan? Ya jelas mengganggu karena dari pihak Israel memainkan ya psikologis Trump yang selalu mengayun di antara berusaha untuk mencari solusi di tengah masalah operasional dan teknis yang sebenarnya tidak berpihak pada Amerika Serikat dengan fakta bahwa Israel selama ini dianggap oleh setidaknya konstituen di Amerika Serikat ya, sebagian yang para pendukung Trump, bahwa dibandingkan negara-negara Timur Tengah yang lain, Israel itu adalah negara yang bisa melindungi dirinya sendiri dan mau menyiapkan segala peralatan demi melindungi dirinya sendiri. Berbeda dengan negara-negara Teluk ya, di mana di sana ditaruh pasukan-pasukan Amerika Serikat, mereka menyediakan military base, basis militer, tapi pada dasarnya yang bekerja itu juga termasuk orang-orang Amerika gitu kan. Jadi disitulah kemudian terjadi tarik-menarik antara Israel dengan Amerika Serikat. Jadi itu titik kerentanannya ya. Dan Netanyahu makin percaya diri nih. Kemarin tanggal 21 dia bikin statement di depan tokoh-tokoh Israel ya. Dan menyampaikan bahwa pada dasarnya nggak akan pernah dia menyerah terhadap Iran dan akan maju sendirilah terhadap Iran. Jadi ini menunjukkan bahwa kepercayaan diri Netanyahu bahwa Trump itu sebenarnya masih bisa dipengaruhi itu menjadi pengganggu. Oke, tentu kita akan terus simak ya bagaimana kemudian upaya perdamaian yang terus diupayakan di Swiss dan juga tentunya di Timur Tengah. Terima kasih Mbak Dina Prapto Raharja, praktisi hubungan internasional Synergy Policies telah bergabung di Kompas Petang.